Para sahabatku yang terkasih, perayaan Natal sudah semakin dekat. Tinggal menghitung jari kita. Saya yakin saat ini sukacita Natal, kegembiraan Natal, kebahagiaan Natal sudah mulai bisa kita rasakan. Di tempat kita masing-masing, suasana untuk mempersiapkan Natal sudah bisa kita rasakan. Kesibukan ada di sana-sini, baik di tengah keluarga kita maupun di tengah komunitas kita, khususnya di lingkungan kita, di gereja kita, di kapel kita. Semua orang saat ini sedang mempersiapkan perayaan Natal. Kita ingin perayaan Natal yang nantinya kita rayakan bisa dirasakan betul sukacitanya, kebahagiaannya, kegembiraannya oleh semua orang. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak para sahabat untuk melihat pribadi-pribadi yang menarik perhatian kita. Khususnya ketika kita akan merayakan Natal, ada tokoh-tokoh penting yang disebutkan di dalam kitab suci. Dan ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita, supaya kita bisa merayakan Natal secara penuh. Tokoh pertama yang hendak saya sebut adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengajak kita dengan pesan yang sangat khusus, yaitu pertobatan. Itulah sebabnya menjelang perayaan Natal, atau 2 minggu sebelum perayaan Natal, atau 3 minggu sebelum perayaan Natal, kita diminta untuk datang ke gereja, ke kapel, untuk menerima sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi. Tujuannya adalah supaya ketika kita merayakan Natal, kita tidak hanya menghiasi gereja kita, kapel kita dengan dekorasi yang indah. Kita juga diundang untuk membersihkan hati kita ini dari dosa-dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang berat. Yohanes Pembaptis mengundang kita untuk bertobat, untuk membersihkan diri kita ini, supaya hati kita menjadi tempat yang layak dan pantas bagi hadirnya Sang Immanuel. Tokoh kedua yang hendak saya sebut adalah Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Pribadi yang sangat sederhana, pribadi yang sangat suci dan saleh, pribadi yang sangat taat kepada Tuhan, pribadi yang takut akan Tuhan. Dia mendapatkan rahmat istimewa dari Tuhan. Dia dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki seorang anak
yaitu Yohanes Pembaptis. Meskipun kita tahu pergulatan besar dialami oleh Zakaria ini. Dan kisahnya itu ditulis dengan sangat indah dalam Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Bagaimana pergulatan dari Zakaria ini ketika menerima berita yang sangat besar ini. Dia tidak percaya. Itulah sebabnya dia harus mengalami kebisuan. Dia masuk di dalam keheningan untuk meresapkan kembali berita besar yang diberikan oleh Tuhan itu. Dan akhirnya ketika dia bisa berbicara lagi, kidung yang indah ditulis dalam kitab suci, yaitu kidung Zakaria. Tokoh yang ketiga adalah Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis. Pribadi ini merasa mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Tidak menyangka. Tapi di sini kita diajak untuk melihat bahwa hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin. Ketika harapan kita sudah hilang, bagi Tuhan, Tuhan akan menghidupkan kembali harapan itu. Dan ini terjadi pada diri Elisabet. Dia merasa sebagai orang yang beruntung, orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan sapaan-sapaan dari Elisabet yang keluar dari hatinya yang penuh syukur itu terucapkan dengan sangat indah. Khususnya ketika dia berjumpa dan menyambut Bunda Maria. Ucapan Elisabet itu begitu indah. Dan kemudian menjadi sebuah doa yang indah, yaitu doa Salam Maria, yang kemudian kita ucapkan juga. Dan ketika kita mengucapkan doa kita ini, doa Elisabet ini, doa Salam Maria ini, kalimat-kalimatnya juga menjadi indah. Tokoh yang keempat adalah Santo Yosef. Kita tahu Santo Yosef juga mengalami pergumulan yang luar biasa. Dalam mimpi, dia berdialog dengan malaikat. Dan dia disebut sebagai pribadi yang baik dan tulus hati. Yang menarik adalah dari tokoh ini, ketika dia mengalami pergumulan, dia tidak panik. Dia tetap cool, dia tetap tenang, dia tetap menggunakan akal sehat, pikirannya tetap bening. Segala sesuatu diputuskan dengan kebijaksanaan. Dan akhirnya kita tahu keputusan yang diambil oleh Santo Yosef adalah keputusan yang sangat matang dan bijaksana. Tokoh berikutnya adalah Bunda Maria. Jawaban dia, Ece Angela. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, menyentuh hati kita. Dan bahkan ketika Maria setelah berjumpa dengan Elisabet, dia menyampaikan kidung yang sangat indah, yaitu Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan. Para sahabat, bayangkanlah ketika jiwa kita itu bisa memuliakan Tuhan. Apa yang kamu rasakan? Suasana yang sangat meneduhkan.
Karena memang jiwa kita, hati kita, keberadaan kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan oleh sebab itu kita harus menggunakan hati kita, jiwa kita, tubuh kita, pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada tujuan yang lain. Keberadaan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Dan yang terakhir, tokoh yang kita nanti-nantikan. Yesus, Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Dalam kitab suci dikatakan dengan jelas, seorang dara akan mengandung, seorang perawan akan mengandung, dan yang dikandung itu adalah Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Dan berita besar itu akan disampaikan kepada dunia. Dan itu tercatat dengan sangat indah di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 11. Bunyinya demikian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Begitu saja para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan. Semoga perayaan Natal yang sudah dekat ini tinggal dihitung dengan jari kita ini membantumu untuk mengenal tokoh-tokoh tadi. Sehingga kamu, saya, kita siap menyambut kedatangan Sang Emmanuel. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkatimu. You are the best. Bye-bye.